Untuk yang selanjutnya, di sini kita akan membuat form pengolahan data user. Kalau yang kemarin itu kan kita sudah bisa langsung login ya. Kita buat halaman loginnya, kita bisa masuk login sebagai administrator. Nah, di situ kita belum bisa menambahkan data usernya. Misalnya mau menambahkan staff atau menambahkan admin lagi, atau mengedit data usernya, atau menghapus data usernya. Itu kita belum buat. Nah, di sini kita makanya membuat form pengolahan data usernya. Yang pertama dibuat itu adalah controller user. Jadi, controller ini sebagaimana dijelaskan di pertemuan awal, adalah sebagai penyambung antara si tabel atau model tabel yang ada di database-nya dihubungkan dengan model, dan itu harus berhubungan dengan si controller dulu baru bisa nyambung ke view-nya, ke tampilannya. Jadi dia adalah jembatannya. Nah, di sini kita akan membuat controller resource yang baru. Di sini dengan nama user controller ya. Tinggal diketik php artisan make controller user controller spasi strip resource seperti ini. Kalau sudah nanti create successfully. Di sini kita ke folder root, membuka file web.php dan menambahkan script ini. Jadi nanti kalau misalnya garis miring user seperti ini, garis miring user, nanti yang tampil adalah ini, halaman usernya. Nah, di sini dia akan terhubung ke user controller dulu agar bisa menampilkan si view-nya yang tadi. Jadi kita ke root, habis root kita pilih web.php, lalu di bagian sini ditambahkan, kan otomatis udah ada home ya, kita tambahkan yang ini dulu. Root resource slash user, user controller. Nah, di sini user controller kan tadi kan kita buat ya, user controller itu adanya di folder ini, controller. Ke app, lalu di sini ada HTTP, habis itu di dalamnya ada controller. Nah, di sini kita buat ada user controller yang sudah kita buat. Karena berhubungan dengan database, jangan resource ya. Yang kita buat itu controllernya adalah resource. Jadi langsung berhubungan dengan database. Otomatis sudah ada script di sini. Indeksnya nanti yang tampil seperti apa. Lalu di sini ada create, yaitu untuk menginput data ke dalam database-nya. Nanti ini ada store untuk menyimpan data yang sudah diisi di dalam form, disimpan ke dalam tabel yang ada di database. Lalu di sini ada edit, datanya bisa diedit. Lalu di sini diupdate, data yang tadi diedit itu harus diupdate agar tersimpan di dalam tabelnya. Lalu di sini juga ada destroy atau untuk menghapus data. Ini adalah controller resource dengan nama user controller. Setelah itu di sini membuat tampilan data user. Jadi tampilan data user itu yang kayak gini, tampil data usernya, di mana ada data-data usernya tampil, ada tombol tambah, edit, dan hapus di tiap baris data tabelnya. Kalian ke folder, sebentar, di sini ke folder view. Kita bikinnya masing-masing ya. Kalau yang berhubungan sama user, maka kita akan masukkan ke dalam folder user. Nah, di sini jadi di view-nya kalian klik kanan, nanti new folder, dinamain user. Setelah itu kalian klik kanan di usernya, new file, kalian buat di sini user.blade.php. Diikutin aja yang ini. Lalu diisi seperti ini. Ini kan terlalu banyak ya. Kalian copy paste itu nggak apa-apa.
Yang penting kalian, ngerti, apa yang harus memang kita pahami. Jadi gini, pertama, ini kan kita menggunakan layout yang sudah ada ya. Jadi kita menggunakan layouts yang ada di folder, kita menggunakan file layout yang ada di folder layouts. Lalu di sini konten, jadi section ini pasti isinya konten. Konten ini untuk apa? Konten ini adalah apa yang akan tampil di tengah ini, kontennya. Lalu di sini ini kalau div class ini berarti berhubungan sama CSS-nya ya. Jadi kalian nggak usah terlalu memahami ini. Yang penting diikutin aja dulu. Di sini ada judulnya data pengguna. Data pengguna, ada HR itu untuk garis horizontal. Lalu di sini ada line right. Line right di sini rata kanan. Rata kanannya apa? Rata kanannya adalah sebuah link. Linknya menuju kemana? Menuju ke root, folder user, file create. Jadi di sini kita kan buat folder user ya. Folder user. Nah, create-nya itu nanti nyambung ke sini. Ada di sini create itu yang ini. Jadi nanti kalau misalkan create, jadi dia akan masuk ke dalam folder user dan itu adalah nyambung ke file input. Nah, di sini linknya itu tadi adalah tambah. Kalau di sini perhatikan ya, kalau misalkan kalian copy paste, di sini kan ada tanda stripnya ya. Di kelas D strip non. Ininya dihapus ya. Jadi seperti ini. D non, jangan ada stripnya. Karena kalau ada stripnya nanti nggak kebaca tombolnya. Tadi saya begitu soalnya. Jadi ini tombolnya hilang. Nggak ada. Ternyata harusnya dihilangkan stripnya di sini. Lalu tombol tambah itu yang ada di sebelah kanan. Setelah itu ini ada judul dari field yang ada di sini. Kolom, judul kolom. Ini nih maksudnya, judul kolom ini. Lalu kan kita di sini buat yang namanya user ya kalau nggak salah. Ini kebetulan belum diketiknya belakangan. Sebenarnya harusnya dipahaminya di depan. Jadi gini, kita kan membuat variabel namanya user. Variabel user ini dia mengambil model. Jadi dia memanggil model yang kita buat. Model yang kita buat ini kan user ya. Nih, model yang ini ada di app http. Di sini ada user. Di sini jadi si kelas user ini dipanggil di sini di user controller. Nah, dipanggil kelas usernya itu dipanggil dengan nama sebutan yaitu dollar user atau variabel user. Jadi nanti kalau misalnya user itu dipanggil, maka yang akan tampil di sini ini user. Intinya dia ada pergantian nama ya. Kalau di dalam model tadi yang ini, dia kan namanya kelasnya user, U-nya gede. Jadi si kelas user tadi, kalau di dalam user controller disebutnya kita menggunakan ini. Di sini kita jadi mendeklarasikan bahwa si model user ini sama dengan variabel ini. Jadi hanya pergantian nama aja. Gitu. Di sini kalau di dalam user controller si user ini disebutnya adalah user. Nah, kalau di luar controller maka akan menggunakan user yang pakai dollar. Misalnya ada di edit atau di input ada di user sini, dipanggilnya menggunakan tanda dolar.